Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video ini kita akan menjelaskan tentang pengelolaan sektor kelautan pada masa kolonial Hindia Belanda. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim atau bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau. Secara fisik, lautnya menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia atau 5,8 juta kilometer persegi berupa lautan dan seperempatnya 1,9 juta kilometer persegi berupa daratan. Ada 3 perkembangan dan pemanfaatan dan pengelolaan laut Indonesia, yaitu 1. Pengelolaan sektor kelautan pada masa kolonial Hindia Belanda, 2. Periode setelah kemerdekaan, 3. Periode restrukturisasi dan reorganisasi lembaga kelautan dalam pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Tetapi di video ini kita akan menjelaskan tentang salah satu ketiga di atas, yaitu 1. Pengelolaan sektor kelautan pada masa kolonial Hindia Belanda. Kini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengelolaan sektor kelautan pada masa Hindia Belanda. Periode kolonial Hindia Belanda atau Nederlands-Indie merupakan pelembagaan institusi-institusi yang menangani urusan masyarakat guna memapankan kekuasaan kolonial Belanda atau wilayah koloni Hindia Belanda, termasuk urusan masyarakat pantai yang menyandarkan kegiatan ekonomi pada sumber daya kelautan. Pada periode ini, pengelolaan sektor kelautan masih sangat sederhana dan terbatas pada pemanfaatan perikanan dan media perhubungan atau transportasi. Nah, pengaturan sektor kelautan pada masa Hindia Belanda dilakukan sejak pertengahan tahun 1900 dengan dimulai dikembangkan sektor perikanan pada tahun 1905. Urusan perikanan dialihkan dari Departemen Negeri ke Departemen Pertanian atau Departemen Pan, Landbouw, Nijverheid en Handel yang kemudian berubah menjadi Departemen Ekonomi Jekon. Pada tahun yang sama, di bawah Departemen Pertanian didirikan Head Fishing di Jakarta. Kegiatan-kegiatan perikanan di masa itu digolongkan sebagai kegiatan pertanian. Khusus yang mengurusi kegiatan pertanian, meskipun pada tahun 1915 didirikan semacam Dinas Perikanan sebagai suatu organisasi yang khusus menguasai kegiatan perikanan laut di bawah Departemen Pan Ekonomi Chicken, yaitu under afdeling G Fishering yang merupakan bagian dari Afdeling and Binetlesi Handel. Bahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan laut dibentuk sebuah lembaga penelitian pemerintah kolonial yang bernama Institute for the Deep Fisheries pada tahun 1931. Bukan reorganisasi dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda antara lain dengan memperluas lingkup kewenangan Departemen Pertanian menjadi kewenangan Departemen Pertanian dan Perikanan. Berikut dengan urusan perhubungan laut. Pada tahun 1912 dibentuk Gerlief Openbouwwerken yang berubah namanya menjadi Departemen Verkeer and Waterstaat pada tahun 1931. Pada masa Hindia Belanda ini paling sedikit terdapat 5 produk hukum yang ditunjuk untuk mengatur urusan kelautan dan sumber dayanya di lautan. A. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Kara STBL 1916-157. Isinya mengatur pengusahaan siput mutiara, kerang mutiara, teripang, dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut. Di dalam ordonansi ini ada ketentuan bahwa hak penduduk asli melakukan penangkapan atau pengambilan siput mutiara, karang mutiara, teripang, atau bunga karang dijamin sepenuhnya di semua tempat di laut yang ada pada saat air surut. Kedalamannya tidak lebih dari 9 meter. Penduduk asli memiliki hak tunggal di dalam wilayah tertentu apabila mereka sudah turun-temurun melakukan penangkapan ikan di tempat itu. Pasal 2.
B. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan STBL 1920-396 mengatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan. Ordonansi penangkapan ikan pantai yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1927 ini mengatur 1. Usaha perikanan yang dilakukan di wilayah perairan dengan alat lengkap. Alat tangkap ikan sederhana yang hasilnya hanya diperuntukkan untuk keperluan sendiri serta tidak memakai kapal yang dijalankan dengan mesin, terdapat pada pasal 4. Yang kedua, yang berhak melakukan usaha perikanan adalah perorangan, badan hukum, perusahaan, firma, dan lain-lain, warga negara Indonesia dengan menggunakan kendaraan air berbendera Indonesia. Yang ketiga, penangkapan ikan harus dilakukan dengan mengindahkan hak-hak perikanan penduduk asli sesuai dengan adat dan kebiasaannya, terdapat pada pasal 6. Hal hak penduduk asli ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan. Yang keempat, bagi yang bukan penduduk diperlukan izin dari Direktur Perikanan, terdapat pada pasal 8. D. Peraturan pendaftaran kapal-kapal nelayan laut asing pada tahun 1938. Ketentuan ini mengatur: yang pertama, kapal-kapal nelayan laut asing melakukan penangkapan ikan dalam laut teritorial atau lingkungan maritim Hindia Belanda harus didaftarkan atas nama pemiliknya di kantor siap bandar. Yang kedua, kapal yang terdaftar akan diberi tanda selar bukti pendaftaran. Selanjutnya, kapal akan diberi tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa kapal tersebut berhak melakukan penangkapan ikan dalam laut teritorial atau lingkungan maritim Hindia Belanda. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim. Teritorial Sea and Maritime Ringen Ordonansen setelah tahun 1939 sampai 442 yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah yang pertama. Laut teritorial Hindia Belanda adalah wilayah laut yang membentang ke arah laut sampai sejauh 3 mil. Laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termaksud wilayah Hindia Belanda yang terdapat dalam pasal 1. Yang kedua, penduduk pribumi diberi keistimewaan untuk melakukan penangkapan ikan di dalam lingkungan maritim yang ada dalam pasal 4. Yang ketiga, Kepala Staf Angkatan Laut berwenang untuk melarang atau membatasi untuk menangkap ikan di lingkungan maritim. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, boleh dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengaturan sumber daya kelautan di Indonesia. Departemen Ekonomi Second berubah nama menjadi Gonsogo Segyo. Fungsi ini, tugas departemen ini tidak berubah dari fungsi dan tugasnya di zaman kolonial. Begitu pula halnya dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meski berubah nama menjadi Kaiyo Gyogo Kenso dan berpusat di Jakarta, tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan undang-undang tentang batas laut pun tidak mengalami perubahan. Namun, yang perlu dicatat justru adalah pada masa penduduk Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini di daerah-daerah terbentuk jabatan penegaran perikanan yang disebut Sauson Saidoso. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimaksud dalam kegiatan pertanian.